Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati. Hari ini saya akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 12 sampai dengan 14. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Bagaimana pendapatmu? Jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat, tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan, lalu pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sungguh, jika ia berhasil menemukannya, lebih besarlah kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, para katekis yang saya hormati, sejak semula setelah terjadinya dosa atas manusia, Allah sudah berusaha untuk menyelamatkan kita semua. Sebagai gambarannya adalah bahwa Hawa, oleh karena ular si iblis itu menipunya, lalu Hawa mengambil buah yang kelihatannya bagus, baik, indah, lalu mungkin rasanya juga enak. Dan kemudian dia memberikannya kepada suaminya atau Adam. Lalu jatuhlah mereka. Jatuh karena apa? Karena menginginkan buah. Tetapi yang lebih dalam dari itu adalah apa? Bahwa mereka lalu seperti yang di awal dikatakan di sana adalah mereka tahu mengenai hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk. Lalu yang kedua, yang lebih parah lagi adalah bahwa ketika mereka makan buah itu, lalu mereka pun mati. Ada hal aneh yang mesti kita pahami di sini. Hanya beberapa orang saja lalu tidak mengerti kenapa Adam dan Hawa itu tidak mati. Benar, tidak mati pada saat itu, tetapi mereka sudah tidak taat kepada Allah. Pada saat tidak taat kepada Allah itu, mereka mati. Dan kita tahu sampai hari ini manusia semuanya juga mati. Demikian pula kita tahu manusia semuanya bisa memahami mana yang benar dan mana yang buruk. Di dalam Alkitab kita bisa memahami ada orang yang memang dinyatakan di sana tidak mati. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ini dari kacamata katekis ya, dari kacamata pengajar. Misalnya, seandainya umat Muslim, orang Islam itu, misalnya ya ini seandainya loh kira-kira, mereka tersesat, mereka seperti domba yang harus dicari-cari itu. Siapa yang membuat mereka tersesat? Yang pertama-tama mesti adalah pengajarnya. Yang kedua mesti ada pemimpinnya. Lalu yang membuat tersesat lainnya adalah pengajarannya. Piwulangnya itu yang salah atau yang menyesatkan. Lalu selanjutnya, apakah kita yang merasa tidak tersesat? Orang-orang Kristiani, apakah tidak bisa tersesat? Bisa. Itu kemungkinan yang sangat bisa terjadi.
Lalu coba perhatikan apa yang ada di bacaan tadi. Yesus berkata kepada murid-muridnya. Pada saat itu pembicaraan antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya, berarti antara orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, yang mengikuti Tuhan Yesus dengan Tuhan Yesus sendiri. Ini berarti orang-orang yang saya anggap adalah elit dalam agama. Ini pembicaraannya. Lalu apakah kita juga tersesat seperti Adam dan Hawa itu? Kemungkinan besar adalah sama, sebagai sebuah pengajaran. Orang Kristiani pun bisa tersesat karena duniawi, karena kenikmatan duniawi, keindahan duniawi, kemegahan duniawi, dan macam-macam hal duniawi yang tidak memikirkan hal-hal yang rohani. Yang duniawi tadi bisa menyesatkan. Lalu bisa pula karena kita tidak memikirkan hal-hal yang rohani. Karena yang duniawi itu sifatnya tidak kekal, yang rohani sifatnya kekal. Lalu apa? Tidak memikirkan keselamatan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berkaitan dengan pembicaraan dengan murid-muridnya tadi. Siapa yang lalu saya pikirkan, saya renungkan sebagai murid-murid adalah para pembesar gereja misalnya. Dari Bapak Paus, Bapak Uskup, dari Romo atau gembala-gembala, dari orang-orang klerus yang bruder, yang suster. Tetapi juga para pelayan gereja, yang ketua lingkungan, yang prodiakon, yang katekis. Dan tidak hanya itu, tetapi mungkin semuanya yang berkaitan, yang mempunyai, katakan saja kalau dalam politik itu yang mempunyai masa. Bapak Ibu mempunyai masa, bapaknya misalnya, bapak dalam keluarga, bapak mempunyai masa, ibunya dan anak-anaknya. Ibu mempunyai masa, bapak dan anaknya, dan seterusnya. Itu saja yang saya permudah demikian. Lalu bagaimana para pembesar tadi mengelola atau mencari orang-orang yang tersesat? Ya, mereka mengusahakan, mewartakan, mengajar, mencari-cari. Si A, si B apakah sok ke gereja? Si A, si B apakah enggak melenceng dari pengajaran? Si A atau si B apakah hidupnya baik-baik saja? Dan seterusnya, dan seterusnya. Dicari. Namun demikian Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, di dalam kehidupan menggereja kita, di dalam kehidupan bermasyarakat kita, seringkali mereka juga orang-orang yang mencari-cari itu kelelahan. Karena apa? Ternyata sangat susah untuk mencari, sangat susah untuk membuat supaya orang itu tidak tersesat. Padahal dikatakan di sana bahwa Bapamu di surga itu akan sangat bersuka cita. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, seringkali karena kesulitan, karena kesusahan itu, lalu bisa saja mereka membiarkan demikian. Aku sudah mengajar, aku sudah memberitahu, aku sudah mengajak-ngajak, tapi yang diajak-ajak menyulitkan. Ya sudah, lalu dibiarkan saja. Lalu yang terakhir, kita semua ini yang mungkin kita yang tersesat. Apakah kita tidak mengingat sendiri, merefleksikan sendiri, aku ini bisa tersesat.
dan aku ini mungkin sedang dalam keadaan tersesat. Apakah jawilan, apakah pengajaran-pengajaran, apakah keadaan alam, masalah-masalah yang menimpa kita, apakah belum sampai menyenggol kita sampai kita, benar saya ini sedang tersesat, maka saya harus kembali ke sana. Saya harus mengikuti gembala saya harus mengikuti apa yang semestinya benar. Lalu saya diikut sertakan ke sana, ke tempat kumpulan yang 99 itu. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid itu, berarti Tuhan Yesus mengatakan juga kepada semua orang melalui murid-murid itu. Kiranya kita semua jangan disesatkan oleh dunia supaya kita memperoleh keselamatan. Dengan apa? Dengan percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan kita. Maka tadi Tuhan Yesus mengatakan, demikian juga Bapakmu yang di surga tidak menghendaki seorang pun dari anak-anak ini hilang. Bapa sudah mengutus putranya Yesus Kristus Sang Firman untuk datang kepada Bapa, yang dimana Tuhan Yesus sendiri di dalam bentuknya manusia membawa kita semua supaya kita tahu inilah yang diutus Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, berkah dalam.